kinerja Perumda, khususnya kebijakan-kebijakan Perumda. Wali kota harus disuguhkan informasi yang lengkap. Betul. Dari itu, gitu Bang. Pertama, kepala daerah atau wali kota adalah KPM dari semua Perumda, khususnya BUMD kita. KPM itu adalah kuasa pemilik modal. Bagaimana dia bisa menentukan kebijakan kaitan dengan penugasan kepada Perumda yang ada di Kota Bandung kalau beliau tidak disajikan informasi yang akurat, tepat oleh pihak-pihak, oleh OPD-nya, oleh bawahannya yang diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan atau audit terhadap kinerja dari Perumda. Hari ini kita disuguhkan bagaimana kita datang ke Perumda Pasar Juara Kota Bandung yang lahir karena perjuangan kita melahirkan Perda nomor 8 tahun 2020. Mereka sebagai bapaknya dari pedagang pasar Kota Bandung, tetapi tidak menerima anaknya yang sedang mengajukan aspirasi atau keluhan. Tentu ini sangat disayangkan. Padahal dalam Perda kita di situ dicantumkan tujuan dari didirikan Perumda adalah melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan pedagang pasar di Kota Bandung. Apabila ada kebijakan yang membebani pedagang, yang membuat keberdayaan mereka menurun, dan mereka dirugikan, otomatis melanggar Perda yang sudah kita berikan. Melanggar, membuat maladministrasi terhadap pelayanan publik yang menjadi tugas utama dari Perumda. Ingat, Perumda BUMD yang sejatinya semangatnya adalah memberi pelayanan, bukan mengejar laba, bukan mengejar untung. Sehingga kalau hari ini Perumda bersikap seperti perusahaan terbatas yang mengejar laba dengan membebani pedagang, berarti Perumda sudah keluar dari kitohnya yang harus dilakukan untuk memberi pelayanan kepada pedagang. Kami hadir memberi dukungan moral kepada pedagang sekaligus kepedulian, kecintaan kita kepada Perumda yang kita sudah berharap sejak lama Perumda menjadi salah satu BUMD yang terbaik di Kota Bandung. Tapi hari ini kebijakan-kebijakannya masih sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu, kita harus mengawal agar kebijakan-kebijakan Perumda ini harus mendapat masukan, evaluasi dari pemerintah Kota Bandung khususnya inspektorat. Karena inspektorat adalah OPD yang diberi kewenangan satu-satunya yang melakukan kewenangan melakukan pengawasan sekaligus audit. Baik itu keuangan, kinerja, bahkan bila diperlukan audit investigasi. Nah inilah yang mungkin merupakan jalan keluar, bagaimana mungkin revitalisasi itu dilakukan pada saat Perumda secara tata kelolanya sendiri masih diragukan. Harusnya yang direvitalisasi apakah visi pasar atau yang direvit adalah manajemen dari Perumda? Atau SDM-nya gitu ya. Manajemennya dulu yang direvit kan? Moralnya dulu, kebijakannya, struktur organisasinya, rencana kerja itu direvitalisasi dulu. Setelah itu baru revitalisasi pasar-pasar. Berdasarkan kemampuan, kondisi hari ini, kondisi ekonomi para pedagang pasar. Itu yang harus dilakukan. Bukan mengambil beban, mengalihkan beban kepada pedagang dengan memungut yang namanya SPTB atau apapun itu hanya untuk memperbaiki kinerja Perumda yang kita tahu belakangan ini 5 tahun berturut-turut minimal selalu defisit dan merugi. Izin menambahkan Bang, kalau untuk supremasi hukum yang diberikan oleh Pak Farhan kepada Dirut Perumda Pasar itu apa yang harus dilakukan? Ya, hari ini tentu kita khusus mendampingi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi. Tentu aspirasi ini juga bertujuan agar informasi data yang diberikan nanti oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan BUMD atau khususnya Perumda di Kota Bandung yang akan disampaikan kepada Pak Wali itu harus berdasarkan data dan fakta yang akurat. Tidak sepihak, tidak subjektif, apalagi kesannya membebani wali kota kita. Harusnya ada kebijakan yang sangat tepat, pasti berdasarkan kajian dan masukan dari pihak-pihak terkait. Bang, punten kalau yang diharapkan dalam bentuk audit apa? Kan ada audit independen juga, ada audit internal atau ada audit konsultan audit. Ini apa yang diharapkan? Sebagai entitas dari BUMD,
dan sudah berbadan hukum, audit independen perlu. Karena apa? Di dalam tubuh Perumda itu ada yang namanya Satuan Pengawas Internal, ada yang namanya Komite Audit. Hari ini kita nggak pernah mendengar laporan tentang Komite Audit Perumda Pasar, tidak mendengar laporan Satuan Pengawas Internal. Itu harus dilakukan dan secara regulasi itu harus dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota dan DPRD Kota Bandung. Nah, inilah mungkin salah satu aspek tata kelola yang harus diperbaiki oleh Pak Wali Kota nanti ke depannya apabila sudah dapat masukan-masukan dari pihak-pihak terkait. Kita berharap ada kebijakan-kebijakan yang menyelesaikan bukan 1-2 permasalahan di pasar, tapi konsep pemberdayaan pedagang di semua pasar yang ada di Kota Bandung. Itu penting, karena apapun itu, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung sebagian besar diperjuangkan atau dikelola oleh pedagang pasar dan PKL yang ada di Kota Bandung. Itu merupakan garda terdepan pada saat kita masuk dalam persoalan-persoalan krisis ekonomi atau inflasi di Kota Bandung. Ya, jadi itu harus menjadi kunci dari kebijakan ke depan yang akan diambil oleh kepala daerah, khususnya wali kota, kaitan dengan bagaimana mengembalikan tata kelola Perumda atau mengeluarkan kebijakan kaitan dengan memberdayakan pedagang di semua pasar di Kota Bandung. Itu kan?